Oke, kita lagi ada di rumah seorang influencer dari Tangerang. Coba kita groin ya. Assalamualaikum, Nyak. Waalaikumsalam, siapa ya? Ada Bang Madun ya? Lu tadi manggilnya, manggil Bang Madun gimana semua dulu? Ini Bang Madun apa Nyak nih? Siapa dulu nih? Lihat. Oh, ini mah Bang Madun ini. Oh, galak bener. Galak amat, Nyak. Aduh, Nyak. Aduh. Kedatangan dari kita dari Abau Tangerang, thank you. Ini keluarga besar kita dari Tangerang, cuy. Jadi ini adalah Bang Madun atau Nyak. Gue lagi mandi dia ajak. Gue lagi mandi nih habis main ayam. Jadi kita mau ngobrol nih sama Bang Madun atau Nyak Kopsa nih. Boleh kita duduk nih, Nyak? Lu udah ke warung tadi? Udah ke warung. Alhamdulillah belum. Kita makan deh ya. Iya, siap, Nyak. Alhamdulillahirobbilalamin. Alhamdulillah Abau Tangerang nyampe kemari juga. Subhanallah. Ini lama-lama kita ngeganggu nih, lagi ke kemben aja. Set gue lagi mandi, habis mandi ngemain ayam, gue kayak ngemain ayam kalau lagi nge-syuting. Oh, ngupanin ayam. Ayam gue liat ya. Oke, Nyak, nih kita dari Abau Tangerang nih. Kita tertarik nih sama sosok inspirasi dari Bang Madun Oseng atau yang biasa dikenal dengan Nyak Kopsa. Jadi beliau ini adalah teman-teman seorang influencer, konten kreator, TikToker juga, YouTuber juga nih. Terus juga multi talenta lah. Bisa juga benerin listrik, benerin genteng. Kayak bikin anak. Karena konten-kontennya pernah tuh naik-naik loteng aja. Iya, niat banget. Naik ke atas gunung. Naik ke atas loteng, genteng maksudnya. Oke, jadi kita biar bisa lebih dekat nih sama Nyak Kopsa. Harus deket dong. Iya, harus karena kita orang Tangerang, sama-sama Tangerang. Sama-sama orang Tangerang. Bangun kota Tangerang. Harus kita bangun dengan budaya kota Tangerang. Apalagi kulinernya. Betul banget, Nyak. Nah, kenal banget pasar lama. Biar teman-teman tahu nih, kita yang enak nih manggil apa nih? Apa aja lah. Apa aja ya? Ada habak. Kalau begini lu manggil Bapak Madun. Bapak Madun. Iya. Kalau gue udah pakai, kalau gue udah pakai ini, beda ceritanya, cuy. Oh, beda nih. Ceritanya beda. Inilah yang membuat karakter gue jadi Nyak Kopsa. Ini yang mahal ya, nih. Seninya ya. Seninya. Karena boleh pakai nggak? Boleh, silakan ya. Ya udah nih ya, sebagai seniman, lu mendingan jadi seniman daripada jadi artis. Kalau jadi seniman enak, kita mau pergi mana juga model kita kagak ada yang ngomelin. Oh gitu ya. Karena seniman itu mahal, seni itu mahal. Jadi seniman itu kita harus beda antara sifat yang A sama sifat yang B. Oh, makanya begininya ya? Ini kain. Oh iya, kain ya. Nah, gitu oh iya, kain. Nah, ini pakai ini kain juga nih, A. Oh iya, kain ya, kain bawa-baba lah ya. Kain bawa-baba. Lo kan zaman kongkong lu pada zaman kuda gigit kuda apa? Besi gigit kuda. Besi gigit kuda. Kan kalau lagi pada ngaji kan pakainya begini dulu nih. Gitu. Nah, iya betul. Pakai kacamata kuda. Pakai tasnya tas kempek. Pergi ngaji tuh pakai baju safari. Iya benar. Jalan belok. Jalan teng-teng. Belok. Bahasa Tangerang banget tuh, wey. Oke tuh, jadi Nyak Kopsa sekarang ya. Sekarang jadi Nyak Kopsa nih. Udah. Jadi karakternya wah kuat. Udah pada tahu belum nih tadi? Jadi cara bikinnya udah tahu ya. Jadi simple banget ya nih. Tinggal ke kiri, ke kanan ya. Ke kiri, ke kanan. Kalau ini bisa dicontek orang, tapi kalau bacot susah dinyonteknya. Nah, coba dong bacotin nih pertama. Ajan. Oh iya, ajan. Iya. Orang Betawi. Iya bener. Orang Tangerang punya Betawi. Iya, siap. Diam dulu kita. Ada ajan. Oke. Mau kemana, Pak? Bolak-balik aja itu. Pak, mau kemana itu bolak-balik aja? Kita mau ke rumah RT bentaran, Cing. Mau ngapain ke rumah RT? Yuk. Ada kupon biasa. Mau ngambil kupon. Duluan yuk. Oh, ya udah jalan duluan, kita mangga dah, ntar dulu. Lo cincin banyak banget, kontrakan semrerodan. Kalung gede kayak gitu, gelang kayak gede kayak gitu. Agak malu. Keliling aja nyari kupon. Udah Pak, udah kasih orang-orang yang agak mampu. Baru bangun. Baru bangun. Permaisuri jam segini. Mantu model apa lo? Lu punya laki. Masakin laki lo. Jangan mertua mulu lu budakin. Lu mantu. Kalau bisa ngapa-ngapain.
Nyuci piring, pecah piring. Masak Indomie kekeringan. Apa yang lo bisa, lo jadi mantu lo? Dakom aja, dakom. Jangan disamain rumah lo sama rumah mertua. Lo tahu punya laki. Saudara, noh. Asal datang ngajak ke rumah orang tua, laki bini. Paling-paling begitu nanyain, Nyak masak apanya? Bawaan apa kali begitu ke rumah orang tua, mah girang orang tua. Datang ngajak ke rumah orang tua, lo buset. Nanyain, Nyak masak apanya, kita menumpang makan. Lo buset ke rumah orang tua numpang makan doang. Ya namanya orang tua mah mana kagak minta apa-apa kali. Elunya aja jadi anak daripada punya pikiran. Tawar-tawarin orang tua apa begitu makan boro-boro. Mari datang bang makan. Mending kalau makan doang, kadang-kadang bawa makan lain di rumahnya, di rumah baba. Set bawa pulang lain. Nggak pada punya pikiran, jadi anak pada. Katanya doang kaya. Tanah sabreg-abreg, kontrakan banyak banget, laki katanya gajinya jutaan. Laki bu ini pada kerja, tapi sama punya pikiran kagak sama orang tua. Hidup bagi, kali bagi itu, ponakan. Boro-boro. Ya buat apa kaya doang, lu jadi orang. Buat kebanggaan kagak sama keluarga. Ya orang tua mah ya kagak bakalan minta sama anak kali. Lu nya aja yang pada punya pikiran. Laki bu ini sama banget begitu. Tadi aja kagak dapat begitu, punya mantu pada. Kalau kagak digituin, kalau itu nama anak mantunya, biarin sekarang aja. Ngerasain senang. Ntar kalau jodoh punya rumah tangga tuh anak-anaknya pada anak mantunya. Kalau dia kagak dibalas begitu sama anak mantunya dipelitin lagi. Orang sih pelit kayak gitu. Jadi anak pada laki sama bini sama. Lakinya kagak hidup ngajarin. Bahwa ininya kagak punya pikiran, sama banget berdua tuh. Nyak masak sayur oyong doang gue bisa pinta. Tempe 4 potong, ayam 3 potong dibawa semuanya. Kagak punya waduk pada lu jadi anak. Pelit kayak gitu sama orang tua. Ntar lu dibalas pada lu. Anak mantu lu pada lu. Nah, alhamdulillah udah nih selesai ajannya. Ajan, kita baru ngoceh dah. Iya, baru dah kita nyap-nyap deh ya. Harus begitu. Aduh, Bang Madun nih, atau Nyak Kopsa nih, menginspirasi banget nih buat warga Tangerang khususnya. Dan di luar warga Tangerang juga banyak banget nih yang mungkin bertanya, Bang Madun dari mana sih ini? Tangerang. Asli Tangerang, lahirnya di Tangerang. Bidannya juga Tangerang. Dukun dulu mah. Oh iya, dukun beranak. Dukun beranak. Jadi dulu gue punya engkong. Engkong gue tuh lurah pertama di Tangerang. Oh. Lurah Cipondo. Kalau yang tahu Haji Jengkur pasti kenal. Oh iya, benar. Jengkur bin Kidan. Nah itu lurah pertama yang ada di daerah Cipondo. Itu bukan lurah zaman dulu mah disebutnya kalau udah jawara jadi juara ada tuh. Jawara ya benar. Iya, kalau bini aja 25 bininya. Yang zaman dulu 3. Gitu. Jadi emang engkong gue itu seni budaya Bakekok dulu. Oh, berarti memang ada keturunan seni. Ya. Jadi kita ini biar tahu lebih dekatnya Kopsa nih. Lo pegang-pegang aja, jangan begitu Naya. Takut apa sama gua? Gua makan. Kagak. Emang kita laki apa? Oke deh, Nyak. Berarti memang ada darah seni ya dari. Ada darah seniman, ada darah usaha juga. Gua kan usaha juga, seniman juga. Apalagi tanyain. Banyak banget ya berarti. Semua yang butuh talenta gue apa aja bisa. Apa aja bisa. Masak gue bisa. Masak bisa. Ngoceh-ngoceh gue bisa. Itu jagonya. Bikin anak gue bisa. Oh, bener. Punya anak 5. Punya bini cakep. Coba tuh. Kurang apa lagi? Bener-bener. Kurang apakah Bang Madun ini? Udah ganteng, jago masak, jago ngoceh. Lu belum tentu bisa. Oh, nyanyi juga bisa nih. Bisa nyanyi. Sering di acara diundang acara kenal. Multi talenta banget nih Bang Madun. Ngaji bisa ngaji. Oh, ngaji bisa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap. Di situ aja banyak. Pondasi itu. Pondasi penting itu main. Dasar dah. Benar dasar lah. Itu utama. Utama banget itu. Penting apa banget. yang lu mau tanyain lagi nih? Karena kita kan tahu nih kalau Nyak Kopsa ini benar-benar ya sosok menginspirasi lah.
awal mula kepikiran nih bikin video kayak konten. gitu? Lu pegang-pegang aja nggak apa-apa. Iya, bikin video seperti itu kayak iya, gimana nih? Terus tiba-tiba viral. Awalnya sih gua buka usaha rumah makan dari tahun 97 97, ya usia berapa tahun tuh? Lu belum ada lu. Udah 5 tahun. Masih orok. 5 tahun. Iya. Jadi 97 gua udah punya usaha rumah makan di Gerobak Dorong. Awalnya di pinggir-pinggir jalan sini, khususnya tepatnya di gang di depan Puri Permata Cipondo tuh. Nah, di Cipondo. Depan Rumah Sakit Sari Asih Cipondo. Di situ gua selama berapa tahun itu, gua sampai 15 tahun di situ. Kalau yang di sini yang baru ini baru 10 tahun ini, jadi udah 25 tahunan. Itu di dunia usaha ya? Iya, dunia usaha 25 tahun. Nah, lo tadi nanya kan dunia entertain, dunia ngoceh-ngoceh itu. Ngoceh-ngoceh dulu dah, gitu, kontennya. Konten gue bikin dari tahun 2017. 2017. Iya. Waktu itu masih HP-nya HP apa itu? HP bukan Oppo. HP lah ya pokoknya. HP dah pokoknya masih budak-budak begitu. Ya itu gue di sini udah gue lip-sync terus apa-apa lah gitu. Nah, kebetulan kan gue di situ kan rajanya anak-anak muda nih. Jadi anak muda pada habis main futsal tuh singgahnya di warung gua. Jadi teman gua base campnya anak muda. Dia budgetan. Ya, gua punya duit gope. Gua mau makan tuh ada 15 orang. Jadi menyesuaikan lah. Iya, 20 orang nih. Zaman dulu kan 20 orang tuh banyak banget 15.000 kan. Banyak ya, mau besan itu. Jadi tuh anak muda senang sama gua, curhat sama gua tentang kehidupan, tentang rumah tangga, tentang pacarnya. Ada yang jadian loh di situ, gara-gara gua amprogin. Berarti bisa nyalonin, nyomblangin. Gue suka nyomblangin anak muda tuh. Alhamdulillah sekarang udah jadi saudara. Jadi malah dia kalau ke lebaran ke rumah gua udah dianggap orang tuanya. Oh benar. Alhamdulillah banyak yang tahu. Pasti orang Ciporis ada yang tahu nih. Hai, lu yang udah gue comblangin, lu kudu inget sama gua lu ya. Awas ngomongin gua kutuk lu, jadi merekik lu mau. Jadi udah kayak orang tua lah ya lebaran. Jadi orang tua. Waduh. Jadi alhamdulillah banyak yang ngasih masukan. Bang Madun, udah Pak, Bang Madun mah ngoceh-ngoceh gitu bikin videonya jangan video lip sync mulu. Nah, gue bikin ngoceh-ngoceh tuh tahun 2019 gue udah aktif tuh. 2018 awal gue ngoceh-ngoceh masalah nyari kutu tuh. Oh iya saya ingat. Iya. Kutu banyak banget itu. Iya, di situ viral langsung boom tuh ya. Enggak boom dulu. Di situ cuma daerah seluruh Jakarta dan sekitar Jabodetabek aja. Ya viral lah ya mah berarti. Iya, sampai enggak ke Bogor itu mah di Tangerang dan Jakarta aja gitu ya. Itu gua juga nggak tahu kalau itu bikin video itu bukan tujuan gua mau nyari duit. Karena gua menghibur seniman. Iya. Gua emang di warung sambil menghibur, gua banyak tawa. Terus ya namanya nangis mah gue gak perlu sebutin lah. Tawa, senyum, bahagia aja di depan orang-orang, pembeli. Jadi mereka senang gitu. Gitu. Jadi kita bukan modal warung bagus, kita bukan modal duit banyak untuk punya usaha, tapi modal kita bagaimana kita mendekati para konsumen kita biar supaya itu orang betah sama kita. Begitu Jadi nyenengin orang. Nyenengin orang. Sampai sekarang pun juga gue mah sama pembeli sama penjual nggak ada batas-batasannya. Penting banget tuh ya, basic itu lumayan, itu harus itu. Karena sekarang kan banyak kan orang manajemen itu bener-bener inilah itulah harus ono lah itulah ono inilah itulah beda harus ini nggak boleh ini masuk ke sini nggak boleh ke sini. Iya. Nah kalau gua kan ayo masuk sini masuk udah kayak saudara lu pada udah biar ngejanger saja nggak apa-apa warung gua. Iya. Itu jadi nggak ada batasan tertentu. Ya, soalnya lagi COVID. Bener. Berarti itu waktu pas bikin pertama kan lip sync gitu ya Nya. Karakter ini udah ada belum Nya? Karakter ini gue udah ada, cuman gue belum pakai ini belum. Oh belum. Tapi celotehannya itu emang anak-anak udah khas. Jadi gue waktu gue jadi Bang Madun pun mereka seneng kalau gue lagi ngoceh-ngoceh sendiri, tapi gue nggak videoin. Ini kita ngobrol aja seneng nih saya. Seneng ya? Iya. Berarti lu tahu kan karakter gue kayak apa, perasaan gue kayak apa. Jiwa seninya tinggi banget nih Bang Madun, luar biasa. Jadi lu gak perlu basa-basi baik sama orang ya. Dengerin gue. Kalau lu baik sama orang gak perlu basa-basi, gak perlu lu baik di depannya. Di belakangnya kan lu belum tentu kadang-kadang. Yang penting orang itu aman sama kita karena hati kita. Hati kita sayang gak sama orang, baik gak sama orang. Itu gak usah diungkapin. Orang pasti nyaman dekat lu kalau lu orang baik. Betul banget. Bisa juga nih buat jomblo Tangerang ya. Iya jomblo. Lu ngapain lu sayang-sayang sama tuh cewek? Uset lu bela-belain tuh perempuan. Yang ada lu ditinggalin emang enak. Cari yang lain lu tunjukin sama wadon. Udah bisa apa tuh wadon so cantik amat jadi orang ninggalin laki-laki begitu aja. Gua gede kepala lu. Biasa makan di kobok juga.
Lagu-lagu makan steak. Alah. Apa lu makan steak? No, makan sayur oncom enak no, makan gado-gado sama oyong. Sama oyong dah. Nyalu lu pikirin no, beli bodrek apa belum? Baba lu pikirin no. Lo gua gedik pala lu sama orang tua para langas pelengos aja. Jadi ini ya teman-teman, ciri khas dari Bang Madun seperti ini. Jadi ini just konten ya Pak ya. Just konten menghibur. Jadi orang yang tadinya mungkin banyak utang ngelihat video mah jadi ketawa. Semua orang juga banyak utang, namanya manusia pasti utang. Utang ibadah, utang sholat, utang puasa, apalagi utang uang, utang mobil segala macam. Lu jangan belaga sok kaya dah di depan gua. Gua gede banget sama orang belaga sok kaya. Alah, apa sih lu? Gitu kan kita. Bener. Lu gua nggak punya utang, gua punya utang, tapi lu punya utang ibadah. Yuk. Waduh. Nusuk banget tuh nak katakan. Ibadahnya apa? Lu lupa sama orang yang udah bayar sama lu, ya kan? Di saat lu lagi susah, lu datang ke rumah orang itu, lu melas-melas minta tolong. Pas lu udah senang, lu lupain tuh orang, lupa kacang lupa kulitnya. Lupa kulitnya. Oh, jangan sampai gua tempeleng pala lu bolak-balik lo. Oh, begitu mau lo bahasa lo. Begitu terus lu. Giliran susah datang lo, giliran lu udah senang aja lu lupa sama orang yang lu udah belain lu. Biasa wayahnya aja ini mah biasa. No, kayak ledik no kerjaannya. Ayo. Asik banget nih ngobrol sama Bang Madun nih, luar biasa. Ya, terus mau nanya apa lagi selain usaha itu kan ya udah tadi. Nah, tadi kan Bang Madun nih cerita dari 2018 ya. Usaha rumah makan. Banyak banget ya. Bukan main banyak banget gue dari warung. Ya, bisa jadi inspirasi nih buat teman-teman pengusaha muda nih. Jadi gue awalnya nih gue punya usaha rumah makan. Awal nih. Iya. Nah, waktu itu kan orang tua gue tuh pelit banget sama duit. Tahu nggak lu? Jadi tuh orang tua gue pelit banget sama uang. Tuh gue pengen banget karena gue tuh punya kemampuan, gue punya skill yang gue pengen ungkapin ke orang tua gue. Tapi gue nggak mampu ngomongnya karena gue tahu karakter orang tua gue tuh pelit banget sama anak. Di saat orang tua gue jatuh sakit. Nah gue nerusin usaha bapak gue nih, motong ayam potong di daerah Glodok Petak 9 zaman dulu. Oh Glodok ya. Petak 9, ya deket hotel Koya situ, dekat hotel belakangnya ada Bakmi 3 situ. Terus bapak gue sakit selama 3 bulan, itu duitnya gue nggak setorin semua. Nggak setorin ya? Cerita gue nih ya, buka usaha pertama. Jadi gue tahu tuh karakter bapak gue tuh pelit banget sama anak. Dia tuh nggak pernah, pak kalau ilmu baik, kalau lu sekolah ayo, kalau duit gue nggak bakalan kasih. Motor pun lu apa nangis pun gue nggak bakalan kasih. Karena lu harus bisa berjuang untuk mendapatkan motor itu. Caranya bagaimana? Lu kerja. Berarti memang bukan karena karakternya pelitnya, bukan. Berarti karena biar mandiri. Tegas, mandiri orang tua gua. Jadi di saat gua lagi sumpang-sumpal, gua nggak punya ibu gua nggak ada, orang yang paling gua sayangin kan, gua mau ngomong sama siapa? Kalau gua pengen usaha, kan gua sedangkan gua punya kemampuan, gua punya skill loh, gua punya skill, gua punya kemampuan yang nggak bakalan gua mau ungkapin loh, gua mau tunjukin sama orang-orang bahwa tuh gua punya keahlian. Gitu, walaupun gue melehoi dikit, ya kan, lu tahu gue melehoi, tapi gue punya anak, terus udah, gue punya kemampuan yang orang lain belum tentu bisa. Di saat itu, bapak gue sakit, udah, gue tuh megang usaha bapak gue, selama 3 bulan, itu duit 700.000 gue nggak setorin ke bapak gue, tapi bapak gue nggak komplain, duit kemana? Karena dia tahu, yang gue ambil 700.000 udah ada untungnya bokap gue. Tapi yang 700 itu gue sisain, gue ngambil semua. Itu buat bekal gue mau punya usaha. Modal 700.000 modal pertama. Modal pertama tahun 97 gue beli gerobak, beli piring, beli kompor semawar dalam dulu yang dikompak pakai minyak. Itu lama mak nyalanya. Lama banget. Bro udah sakit baru nyala. Buktiin dah kalau lu nggak percaya. Ayo dah tanyain orang-orang yang dekat sama gue. Itu awalnya gue modal, bukan gue nyolong sih, gue nyelipin duit. Pas gue udah berjalan 2 tahun, gue ngomong ke bokap gue bertanya sama diri gue mau nikah. Gue mau nikah nih 2 tahun gue usaha, gue mau nikah. Tapi gue pengen jujur sama bokap gue. Takutnya ntar bini gue, bapak gue gak redo. Gue punya anak, takutnya anak gue dibilang kan makan duit dari bokap gue nih. Duit boleh nyelipin duit bokap gue yang 700 itu buat usaha. Intinya ya. Gue ngomong ke bokap gue, gue mah baba aja ya, tahu nggak kita dulu waktu kita pertama kali buka usaha rumah makan, usaha di gerobak, kita nyolong duit baba 700.000. Kita mohon ampun maafin kita. Bapak gua tawa.
Kenapa tuh? Tawa bapak gua ketawa tuh bahak-bahak apa dibilang gitu. Gua salut sama lu jadi anak. Gua salut sama lu jadi anak. Gua redo lillahi ta'ala. Insya Allah kalau ini yang gua kasih 7.000 gua redo lillahi ta'ala. Lu bakal jadi orang gede. Berarti berkah dari orang tua. Karena gua kenapa? 3 bulan gua nerusin bapak gua. Gua lagi kerja di perhotelan. Gua lagi kerja waktu di Iski International Sport Club Indonesia daerah Ciputat. Gua tuh lagi kerja lagi jadi koki. Gua berhenti demi orang tua gua. Demi orang tua gua. Gue berhenti demi orang tua gue. Disitulah orang tua gue merasa dia dibantu sama gue. Dan gue berjuang buat ninggalin kerjaan gue. Demi orang tua gue. Biar usaha ini karena adik gue masih pada kuliah. Pada nyantren. Dan gue harus ngongkosin adik gue yang 2 itu. Biar bapak gue sehat. Adik gue sekolah. Di situ gue nyolong. Gue gak minta. Tapi gue ngambil sendiri. Tapi orang tua seneng ya? Pas gue mau nikah gue minta maaf. Sama orang tua gue. Mbak, maafin kita mau nikah, kita bakal punya anak. Ini yang awal saya usaha, saya ngambil duit bapak 7.000. Bapak ikhlas nggak? Ditawain gue bokap gue, bukan malahan sedih. Salut gue jadi anak lu, gue salut punya anak lu, digituin sama bokap gue. Oh iya. Gue diciumin sama bokap gue. Lu terusin tong, lu terusin, tapi lu nggak bakal gue modalin, terusin dari nol. Ya kalau lu udah berjuang, insya Allah 10 tahun lu usaha, lu bakal kelihatan lu usaha. Wah, doa itunya. Yang nyampe sekarang langsung. Enggak dulu, tuh masih lama perjuangan gua. Oke. Gua berjuang, gua di sono, di sini usaha gua hancur. Sono sini usaha. Karena gua di sono diusir, di sini diusir usaha. Karena gua enggak punya tempat. Gua pengen tempat murah, ya enggak? Tempat yang di pinggir jalan, gue diusir sono sini, namanya punya orang, punya pemerintah, ya wajar dong kita kalau diusir, kita harus nerimain. Di situ di situ kita pindah ke sini nih, di sebelah sini nih, tapi yang bukan di sini. Ada lagi jalur sini. Gue nyawa punya saudara gue itu sepi banget dagang di situ, masya Allah. Sepi, gue udah modal habis-habisan, gue boleh minjem sono sini. Tapi dagang apa nih ya? Sama itu juga, sama. Cuma kan jalurnya sepi waktu di sini ke Royal. Iya benar. Masih batu kerikil. Kayak gitu. Udah di saat gue lagi hancur, anak gue sakit. Ekonomi gue lagi lemah banget. Itu anak gue, udah pokoknya masalah anak gue gak ceritain lah. Pasti lu pernah denger masalah anak gua kayak apa. Ya udah itu mah jangan terlalu lama lu nyeritain itu mah. Pokoknya intinya gua dari nol. Dari nol dan sekarang? Dari nol sampai sekarang gua nggak emang dimodalin. Gua emang modal boleh nyolong 700.000 bokap gua. Nyolong sama bokap gua tanpa bilang 700.000. Alhamdulillah bapak gua redo. Pas gua menikah gua baru bilang ke bapak gua. Dan ketawa ya nih. Dan bapak gua ketawa dan gua ditabokin sama bokap gua. Gua bangga punya anak lu. Mungkin itu doanya. Doanya itu gua ditampar. Ini mulut tuh jadi nih jatuh bacot lu nih, ya kata itu bakal jadi sejarah, bakal jadi berkah buat lu. Bener bacot gua jadi berkah. Jadi berkah sampai sekarang. Ayo dah lu orang tua lu mau macam-macamin lu, doa orang tua mau dijabat lu. Biarpun lu dokter, biarpun lu polisi, biarpun abri, biarpun lu jenderal, biarpun lu presiden, orang tua nomor satuin. Benar-benar. Ridho orang tua ini. Ridhonya Allah. Hai manusia, hormati ibumu yang melahirkan dan membesarkanmu. Itu. Jiwa seninya keluar di apa aja. Apa juga bisa kan? Ya udah gitu aja sih sebenarnya. Berarti ya memang naik turun ya usaha itu. Bukan naik turun lagi, udah istilah kata udah muntah uger ya kalau bahasa Betawi mah. Yang penting nih ya buat lu pada anak muda nih dengerin gua ya. Lu anak muda nih yang sekarang pokoknya kalau mau usaha, lu jangan instan. Kalau lu punya skill, lu punya kemampuan, insya Allah lu usaha bakal maju. Tapi lu kalau cuma modal duit dan modal gede, itu belum tentu maju. Apalagi lu nyerahin orang lain. Lu nggak punya kemampuan, lu nggak bakalan bisa maju. Tapi kalau lu punya kemampuan dan di situ lu terjun langsung, usaha yang lu mampu, insya Allah jadi maju. Kalau lu udah maju baru lu tarik orang lain. Nah siapa orang lain tuh? Orang-orang yang terdekat sama lu. Kayak saudara lu, kayak ponakan lu, itu yang lu rangkul. Insya Allah jadi keberkahan. Jadi berkahnya ke saudara. Ke saudara kita. Kayak gitu aja. Benar-benar. Yang penting punya skill, kemampuan, kita hajar. Dan jangan pantang menyerah ini. Ya. Modal nggak menjamin kita maju. Rumah makan besar nggak menjamin kita maju. Tapi yang penting kita ada kemampuan, ada skill, ada kemauan utamain.
Itu baru lu bisa maju. Dan ngibur orang juga penting ya. Menghibur orang itu pahalanya gede banget daripada ngomongin orang kayak lu. Daripada kayak ngomongin orang luar kerjaan lu. Ngomongin apa usil aja urusan orang. Udah etis lu orang. Menghibur orang kita aja. Begini aja lu gue hibur ya. Iya benar. Begini aja dari gue sedih apa gue seneng apa gue tawa lu gue hibur. Banget ya sosoknya luar biasa nih. Bang Madun nih. Nah Bang, kita kan mau tahu nih sosok Bang Madun nih selain influencer. Ya gue ya di warung ya pagi-pagi gue belanja ke pasar ngurusin namanya yang gue mau belanjain apa itu semua dari gue. Kan gue bilang mak anak-anak gue kalau bapak masih sehat lu sekolah yang bener. Kalau gue lagi kerja enak yang penting anak gue seneng, anak gue sekolah. Gue sebagai orang tua, gue tanggung jawab, gue kerja, jungkir balik buat anak. Jangan sampai anak tahu kalau gue tuh pekerjaan gue tuh seperti apa. Gitu. Tapi karena udah ada sosmed, dan aku tahu pekerjaan gue seperti apa. Tapi dia nggak tahu perjuangan gue di belakangnya kan. Iya, bener. Untuk menuju ke situ, kayak gitu aja. Yang penting mah anak gue kerja sekolah. Kalau gue intinya sih anak gue sekolah. Tapi sekarang alhamdulillah gue udah bisa beli yang gue punya tanah sedikit gue udah beli. Rumah sedikit gue dandanin, gue udah berangkat haji juga, udah daftar haji tahun 2038 gue insya Allah gue udah berangkat. Gue udah daftar dapat 2 bangku dari tahun 2017 gue udah daftar haji. 2018 gue udah berangkat, udah daftar. Oh, udah daftar. Iya. Oke. Siapa tuh bisa bareng ya gitu ya? Insya Allah ya, 2018 lu berangkat tahun berapa lu? Daftar tahun berapa? Sama 2018 an lah jalan. Berarti sama ya? Iya, 2030. Kalau kan biasanya kan suka maju tuh ya. Siapa tahu kita ya ketemu ya barengnya sama Haji Romli Padil gitu. Amin. Oke nih buat warga Tangerang nih kira-kira ada celotehan nggak nih? Buat warga Tangerang khusus anak muda. Khusus anak muda nih ya. Lu jangan pada ngopi aja sama ngerokok kerjaan lu. Masya Allah. Lu pikirin masa depan juga sih sebenarnya ya. Jangan kita pulang terus kita ngopi, kita pergi ngabur. Kita punya prinsip hidup mah. Kita boleh nongkrong, kita boleh berteman sama siapapun, tapi kita ingat masa depan kita yang megang. Ada di diri sendiri ya. Iya. Teman lo mau belok ke sono kayak mau belok ke sono, berteman boleh-boleh aja. Lo mau berteman sama medik kayak, berteman sama setan kayak, mau kuntilanak kayak, silakan lo berteman aja. Tapi dengan jalur lo aja, jangan jalur orang lain. Begitu. Ya. Boleh nongkrong anak muda Tangerang khususnya, boleh ngopi, tukang kopi ambak-ambakan di Tangerang. Boleh lu nonton, boleh lu bahagia, boleh lu senang, tapi masa depan lu yang nentuin, bukan orang lain. Orang lain mah kalau lagi senang doang ditungguin lo. Kalau udah susah lo siapa yang nungguin lo? Dibuang nih, apalagi teman zaman sekarang. Bangke semuanya. Diomongin ya. Udah seru ya. Oh seru banget ya, aduh. Kita sebenarnya pengen lama nih ya, aduh. Iya lama juga, gue mau netain dulu, lama. Anak tuyul, gue netain lu baru gue suruh nyari duit nih bocah. Oke Danya, mungkin ya karena waktu nih yang semakin sore nih ya kita juga ada jadwal lagi nih, jadi nggak bisa lama-lama. Oke, nanti insya Allah kita mau buka usaha baru. Nah itu, boleh nanti About Tangerang About Tangerang nanti kita undang. Siap. Boleh nih ya, sepil kira-kira usahanya di mana dan apa nih? Oke siap. Nanti usahanya sih dengan beef. Oh beef. Beef sapi sama daging sapi sama chicken wings sih sebenarnya mah. Kita lebih ke makan Betawian aja. Cuman dia lebih ke tangan makannya, bukan ke sendok. Orang Belanda lu makan sendok. Pakai tangan. Sunahnya pakai tangan aja. Sedep. Belahak gitu. Udah gitu aja. Oke. Gitu teman-teman ya. Aduh, kita banyak masukan ke sih tadi. Banyak masukan. Seneng banget nih ngobrol sama Bang Madun nih, sosoknya inspiratif. Aduh. Saya juga tadi ngomong ikut imut. Aku gemes deh. Aduh. Sosoknya inspirasi banget nih. Tadi juga ada kisah yang sedihnya terus inspirasi banget lah. Emang itu yang gua alamin semua udah kok. Dan ini ya real. Bukannya gua cuman ngebacot doang, tapi emang itu yang ada di diri gua. Dan jiwa seni dari Bang Madun ini luar biasa ya. Dan kalau teman-teman mau undang juga bisa ya. Acara apa gitu off air? Boleh buat teman-teman yang mau undangnya kalau bisa untuk acara off air segala macam, untuk event siap. Ini Tangerang nih, orang Tangerang. Lu pada kagak pada undang gua. Gua dari Jakarta mulu diundang. Bapak Wali Kota.
Undang-undang ini kita lah, icon juga buset begini kan sampai hebat nyari duit. Takut mahal emang kagak, tenang aja. Bisa kongkolingkong. Cincai. Oke, terima kasih Nyokosa atas waktu dan kesempatannya. Oke, teman-teman. Nanti ketemu lagi, semoga kita ada event yang besar dan bisa bersama Tangerang. Like